Selamat siang teman-teman peternak seluruh Indonesia. Siang ini jumpa lagi dengan kita di channel Sugalu Farm. Kebetulan masih di kandangnya Mas Muiz di Kecamatan Pare, Kediri. Hari ini ada pembuatan pakan silase teman-teman. Tapi kalau yang di tempat Mas Muiz ini lebih tepatnya pakan semi complete feed ya kalau saya bilang, karena di sini ada campuran banyak sekali bahan-bahan tambahan. Kenapa temanya tetap pakan silase? Karena Mas Muiz tidak menggunakan probiotik tambahan. Meskipun dalam bahan utama rumputnya ini sebenarnya sudah ada probiotik alami teman-teman. Cuma karena definisi pakan fermentasi yang saya ketahui itu adanya penambahan probiotik. Nah, di sini kebetulan Mas Muiz tidak ada penambahan probiotik, hanya beberapa bahan-bahan tambahan seperti polar, kulit kacang, kulit kopi, dan yang lainnya. Makanya di sini tetap saya katakan pakan silase tapi semi complete feed teman-teman, karena ada beberapa penambahan yang kandungan nutrisinya lumayan bagus. Jadi setelah dicoper di atas rumput yang sudah dicoper tadi itu ditaburi bahan tambahan yang sudah disediakan. Di antaranya ada kulit kopi, ada kulit kacang, ada polar. Terus di sini juga menggunakan kulit kacang hijau yang tujuannya selain penambahan kandungan nilai gizi pada silase yang nanti akan dihasilkan, tujuan yang tak kalah penting adalah untuk membantu penyerapan kadar air teman-teman. Karena ini yang digunakan rumput odot yang sangat tinggi kandungan kadar airnya. Kandungan kadar air pada rumput odot itu bisa sampai 70% teman-teman. Makanya kalau mau buat silase tidak busuk, yang terpenting adalah penyerapan kadar airnya cukup. Selain yang bagian menyerap kadar air cukup, juga nanti penempatannya harus kedap udara. Itu merupakan syarat terpenting dalam pembuatan silase. Nah, ini tinggal dihamparkan seperti ini, bahan-bahan apa saja yang mau ditambahkan, selagi itu kandungan untuk penambahan nutrisi nanti bagus untuk domba. Nah, ini ada penambahan dedak, ada kulit kacang. Intinya untuk penambahan bahan campurannya itu menyesuaikan yang ada di lingkungan teman-teman sekalian. Misalnya melimpah ada olahan kulit singkong misalnya, ya monggo kulit singkongnya dikeringkan, dibersihkan, lalu juga bisa dibuat bahan campuran pembuatan silase. Nah, ini yang digunakan di sini ada kulit kacang hijau. Harga kulit kacang hijau hari ini lumayan teman-teman, lumayan mahal. Jadi misalnya ada bahan lain yang bisa menggantikan, monggo dicarikan yang paling murah. Karena ini hanya penambah ya teman-teman. Soalnya kandungan rumput odot juga lumayan bagus, tapi kalau murni full silase tanpa bahan tambahan itu kurang untuk asupan nutrisi kambing teman-teman. Makanya sebisa mungkin ada penambahan dari berbagai macam bahan baku, dengan harapan semakin banyak bahan-bahan tambahan yang lain, semakin beraneka ragam. Nanti setelah dikumpulkan dan diakumulasi, kandungan nutrisinya bisa mencukupi untuk kebutuhan kambing teman-teman. Harga kulit kacang hijau hari ini ketemu masih 3.200. Jadi kalau teman-teman mau buat di tempat masing-masing kurang recommended sih. Bisa diganti dengan bahan yang lain, kecuali nanti kacang hijaunya nggak beli. Karena sebenarnya kacang hijau itu mudah ya ditanam dan sangat mudah pembudidayaannya. Jadi kalau kita bisa bertani kacang hijau sendiri malah enak. Jadi bahan kulit kacang hijau yang sebelumnya limbah bisa kita manfaatkan untuk jadi bahan tambahan. Dan itu bisa gratis kalau kita menanam sendiri ya teman-teman.
Selain kulit kacang hijau juga ada polar. Nah kalau polar ini pasti beli ya, karena polar ini kan merupakan bahan impor. Karena polar ini merupakan dedaknya gandum, dan di Indonesia masih sangat susah. Bahkan nggak ada yang membudidayakan gandum secara massal, teman-teman. Makanya polar di Indonesia rata-rata masih hasil limbah impor. Di sini kita juga menggunakannya sedikit. Polarnya cuma menggunakan 1 karung 50 kilo. Makanya ini bukan merupakan bahan utama, hanya campuran saja. Dan karena harganya mahal, ya kita menggunakannya sedikit. Selain polar juga kita menggunakan kulit kopi, terus kulit kacang. Nah kulit kacang ini teman-teman sebenarnya kurang recommended sih untuk bahan pembuatan pakan ternak. Karena kulit kacang ini kurang cocok karena seratnya terlalu kasar ya teman-teman. Cuma karena di sini kita butuhkan untuk penyerapan kadar air, makanya masih kita gunakan dan dengan volume yang lumayan banyak. Tapi kalau untuk kandungan nutrisinya, ya saya nggak bisa ngomong karena kulit kacang memang sebenarnya bukan untuk pakan ternak sebenarnya teman-teman. Tapi di sini untuk menyerap kadar air, dan ya karena dia bukan bahan yang tinggi kandungan nutrisi, makanya harganya paling murah sendiri. 1 kilonya cuma ketemu 1.200. Kenapa saya sampaikan ini tidak recommended? Ya karena memang tidak ada kandungan yang bisa diunggulkan teman-teman. Makanya kalau bisa diganti dengan bahan yang lain, monggo diganti dengan bahan yang lain. Dedak. Nah dedak ini juga kita pakai di sini. Dan hari ini dedak itu harganya sangat mahal. Karena barang yang sulit ditemuin karena langkanya barang tersebut biasanya akan mahal. Dan itu sebenarnya bisa disiasati teman-teman. Dengan cara seperti apa? Dedak itu kalau musim panen raya setelah musim hujan biasanya orang-orang kan pada tanam padi tuh. Nah setelah panen raya harga dedak ini biasanya turun. Karena banyak sekali petani yang giling padi pas panen raya itu. Nah di waktu panen raya tersebut harga dedak bisa hanya cuma Rp1.000 teman-teman per kilo. Bahkan kalau di daerah-daerah yang agak pelosok dia bisa lebih murah, bisa hanya Rp750. Nah ini hasil dari ya saya keliling-keliling, termasuk di daerah saya sendiri. Maksimal paling mahal itu ketika musim panen raya dedak yang halus itu cuma di harga 1.500. Ya tinggal kita pinter-pinter sebagai peternak yang sudah melek terhadap pembuatan pakan yang tidak hanya hijauan, pembuatan pakan-pakan seperti ini perlu kiranya nanti kita nabung di musim panen raya ketika harga dedak murah, sehingga nanti untuk penambahan bahan campuran seperti ini kita tidak perlu menggunakan kulit kacang yang kurang bagus. Kita bisa memaksimalkan dedak yang harganya murah. Nah, ini juga ada penambahan kulit ari kacang. Ini kita nggak beli ya, hasil dari limbah rumah tangga yang daripada dibuang kita masukkan. Karena selain juga nanti bisa membantu menyerap kadar air, mungkin masih ada sisa-sisa sedikit kandungan dari kulit ari kacang ini. Intinya di sini penambahan bahan tambahan selain rumput banyak sekali teman-teman. Ada juga penggunaan premix, terus ini kalau di total semua bahan yang kita buat hari ini itu ketemunya 1,5 ton teman-teman. Jadi untuk kebutuhan 1,5 ton ini premixnya kita menggunakan 2 kilo. Terus mineralnya juga kita menggunakan 2 kilo. Jadi mineral yang warna kuning ini kemasan 1 kilo teman-teman. Dan yang premix yang kemasan putih tadi itu kemasan 2 kilo. Jadi masing-masing kita menggunakan 2 kilo. Kenapa ada perlu penambahan bahan premix dan mineral? Ya tentunya untuk bisa memaksimalkan kandungan hasil silase yang nanti kita hasilkan. Nah ini setelah semua bahan kita taburkan di atas dan terakhir penaburan premix dan mineral tadi, bisa dipastikan bahan ini nanti akan semi kering teman-teman.
Ya meskipun masih tidak kering sempurna karena kandungan kadar air di rumput odot sangat tinggi, dan ini langsung kita cacah tanpa ada proses pelayuan sama sekali. Murni tadi diambil dari ladang langsung kita cacah. Cuma kita berani langsung buat silase ini pasti berhasil karena bahan tambahannya lumayan banyak. Makanya penyerap kadar airnya lumayan tinggi. Jadi selagi nanti wadah yang kita pakai kedap udara, bisa dipastikan silase ini 100% akan berhasil. Karena segala sesuatunya kan berdasarkan pengalaman dan jam terbang, teman-teman. Jadi kalau kita sudah pengalaman dan bolak-balik buat silase ini, percaya dirinya sudah akan semakin tinggi, dan ini pasti jadi. Nah, proses selanjutnya setelah bahan-bahan ditumpuk ini tinggal kita aduk sampai semuanya merata, dan proses terakhir setelah bahan semua ini diaduk kita packing. Nah, cara pengemasannya tergantung teman-teman mau pakai apa. Yang paling aman memang pakai tong ya. Tong ini selain dia lebih kuat, kita nginjeknya juga bebas, tidak khawatir nanti pecah, tidak khawatir nanti sobek seperti ketika kita menggunakan plastik. Apalagi tong yang ada klemnya, itu sudah bisa dipastikan 90% bisa kedap udara. Apalagi nanti proses setelah penuh dan kita posisikan dalam keadaan terbalik. Jadi tutupnya di bawah. Artinya ada tekanan yang lumayan berat sehingga udara tidak mungkin bisa masuk, teman-teman. Selain menggunakan tong, juga kita bisa menggunakan plastik. Nah, tong ini selain kelebihannya dia sangat kuat dan mudah untuk kita mengkondisikan dalam kedap udara, kekurangannya adalah harga tong mahal, teman-teman. Jadi kalau bagi peternak yang kantongnya kurang tebal, penggunaan tong ini bisa menjadi kendala. Nah, solusinya adalah dengan penggunaan plastik. Plastik yang ukuran minimalnya 50-100 mikron itu sudah cukup ya. Cuma penggunaan plastik ini butuh kehati-hatian dalam mengemas. Selagi kita pengemasannya hati-hati, penggunaan plastik juga masih aman. Nah, biasanya di luarnya itu kalau yang plastiknya besar, kita kasih silo. Kayak semacam bahan karung gitu, teman-teman. Cuma kalau yang plastik ukuran 150, yang ukuran sak 50 kiloan itu bisa kita lapisin karung di luarnya. Tapi kalau yang ukuran besar, yang 1,5 meter, itu biasanya rollan, teman-teman. Satu roll itu kalau di tempat kita harganya 250. Itu bisa dipotong jadi ukuran 2 meter sampai 2,5 meter itu bisa jadi 6 sampai 7 gelondongan. Jadi satu plastik itu biasanya isinya bisa sampai setengah ton. Itu bisa lebih ekonomis, cuma dalam pengemasannya perlu kehati-hatian. Nah, setelah dikemas seperti ini, tinggal kita nunggu, teman-teman. Biasanya batas minimalnya 2 minggu, baru silase ini bisa disajikan. Kalaupun keesokan harinya langsung dikasihkan sebenarnya nggak apa-apa dan tidak ada masalah. Cuma kalau mau nunggu ada proses penguraian, ada proses fermentasi ataupun pelapukan di bahan-bahan yang kita buat silase ini, ya minimal kita tunggu 2 minggu. Biasanya aroma silasenya, aroma gasnya sudah nanti bisa keluar. Dan ini pasti jadi, teman-teman, karena rumput yang awalnya kadar airnya tinggi, karena ada penambahan bahan-bahan yang lumayan banyak sehingga dia sudah tidak basah, malah sudah cenderung kering. Jadi penyebab kegagalan silase terbesar itu kan karena kandungan airnya yang terlalu tinggi. Nah, kalau sudah dicampur sedemikian banyak bahan-bahan tambahan seperti ini, kelebihan kadar air sudah dipastikan tidak mungkin. Tinggal yang terakhir perlu dipastikan adalah proses penyimpanannya. Ketika proses penyimpanannya bisa kita kondisikan dalam
kedap udara, sudah dipastikan silase ini 100% akan jadi. Makanya tinggal kita pilih, mau pakai tong ataupun plastik sama-sama bisa. Tinggal proses, kalau tong bisa lebih bebas, cuma kalau plastik ya karena dia harganya lebih murah, kita perlu kehati-hatian dalam proses packaging, dalam proses pengemasan bahan silase agar menghindari plastik bocor, karena ketika bocor nanti dia tidak akan kedap udara. Ketika ada udara yang masuk, maka disitulah faktor pembusukan akan muncul. Karena silase ini dia harus anaerob, tidak boleh ada udara masuk agar bakteri-bakteri patogen yang jahat itu tidak mengganggu bakteri baik yang melakukan proses fermentasi. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para peternak seluruh Indonesia.